Analisis metode pengerjaan tanah pada proyek pembangunan packing plant PT Semen Indonesia di Balikpapan. Gambaran umumnya, proyek yang kami tinjau adalah proyek pembangunan packing plant PT Semen Indonesia di Balikpapan. Dari keseluruhan proyek, kami hanya meninjau pekerjaan tanahnya yang dipecah menjadi 3 sub pekerjaan. Kemudian pekerjaan yang ditinjau ada 3, yaitu pembersihan lahan, timbunan dan pengaparan tanah, pemadatan tanah. Pekerjaan pembersihan lahan berguna untuk membersihkan lokasi proyek dari humus-humus. Kemudian untuk timbunan dan pengaparan berguna untuk mendapatkan elevasi yang diinginkan dari tanah tersebut. Kemudian yang ketiga, pekerjaan pemadatan tanah berguna untuk menghilangkan kandungan air tanah dan rongga udara. Dalam laporan ini menggunakan 2 metode untuk masing-masing pekerjaan. Untuk metode pertama menggunakan dozer untuk pengerjaan pembersihan lahan, ekskavator, dump truck, dan dozer untuk pekerjaan timbunan dan pengamparan tanah, kemudian vibration roller untuk pekerjaan pemadatan tanah. Yang pertama, untuk pembersihan lahan digunakan dozer D41P3. Rumus untuk produktivitasnya dapat lihat L kali V kali E per 10, di mana L sama dengan lebar cut. Untuk dozer D41P3 lebar cutnya sebesar 3,025 meter dan kecepatan rata-rata 3,4 km. Kemudian kita menentukan nilai efisiensi alat. Nilai efisiensi alat untuk medan biasa alat bagus 0,9, efisiensi waktu 0,83, efisiensi operator 0,95. Didapatkan faktor efisiensi sebesar 0,4. Kemudian dilakukan perhitungan produktivitas dan dapat nilai produktivitas 0,0559 hektar per jam. Kemudian kita menentukan jumlah alat yang digunakan. Didapat dari produktivitas dapat jumlah alat sebanyak 1 unit. Kemudian kita melakukan waktu penggunaan per hari dan melakukan analisis biaya. Analisis biayanya, asumsinya biaya mobilisasi 1.500.000, biaya operator 150.000 per hari, dan harga liter 8.600 per liter. Didapat total biaya sebesar 15.334.162. Selanjutnya adalah pekerjaan pemindahan tanah dari bank tanah menuju lokasi penimbunan. Kali ini alat yang digunakan adalah berupa ekskavator yang berfungsi sebagai penggalian, dump truck sebagai pemindahan, dan bulldozer sebagai penghamparan. Ekskavator yang digunakan di sini adalah ekskavator tipe PC200 dengan spesifikasi alat sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung produksi per siklus, di mana faktor-faktor seperti swing angel yang berasal dari sumber latihan sistem dasar Departemen PT United Tractor Jakarta 1997, kedalaman galian, kondisi operasi, kondisi kerja, dan keterampilan kontraktor yang berasal dari Tenrisuki 2003, dan didapatkan produktivitas sebesar 89,832 meter kubik per jam. Selanjutnya, jumlah dari ekskavator yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 unit dengan rencana waktu penyelesaian 6 bulan atau sama dengan 150 hari dengan 1 hari efektif kerja adalah 8 jam. Maka totalnya ada 1.200 jam. Selanjutnya adalah biaya operasi alat dari ekskavator. Berikut biaya mobilisasi, biaya sewa alat, dan biaya operator yang berasal dari sumber analisa.blogspot.com, di mana total dari biaya sewa alat yang digunakan dengan jumlah ekskavator sebanyak 2 adalah Rp882.684.000. Selanjutnya, pengangkutan tanah digunakan dump truck tipe TWA 18T, di mana kecepatan angkut saat kosong dan berisi, kemudian waktu dumping dan loading berasal dari sumber latihan sistem dasar Departemen PT United Tractor Jakarta 1997 dengan pemuatan sebanyak 14 kali, sehingga produktivitas yang dihasilkan sebesar 60,65 meter kubik per jam. Selanjutnya, jumlah dump truck yang dibutuhkan ialah perbandingkan antara produktivitas ekskavator dengan produktivitas dump truck, sehingga didapatkan sebanyak 2 dump truck yang dibutuhkan. Biaya operasi alat, di mana terdiri dari biaya mobilisasi, sewa alat, berasal dari sumber analisa.blogspot.com, dan harga solar berasal dari PT Pertamina. Didapatkan biaya sewa alat dengan jumlah dump truck 2 adalah Rp1.014.733.788. Bulldozer yang digunakan adalah tipe D41P3, di mana blade vector dan kondisi penggalian berasal dari sumber latihan sistem dasar Departemen PT United Tractor Jakarta 1997, sehingga produktivitas bulldozer sebesar 45,5 meter kubik per jam. Selanjutnya, jumlah bulldozer yang digunakan sebanyak 2 bulldozer dengan biaya sewa alat sebesar Rp1.465.217.360. Pekerjaan pemadatan dilakukan dengan vibrator roller bermerek Bomac dengan tipe BW212D2 yang berkapasitas 15 ton. Perhitungan produktivitas dengan rumus berikut dan didapatkan
produktivitas sebesar 200 meter kubik per jam. Perhitungan jumlah alat adalah jumlah pekerjaan dibagi dengan produktivitas dikali dengan target pengerjaan. Didapatkan jumlah alat sebanyak 1 unit dengan target pengerjaan selama 4 bulan atau 800 jam. Lalu perhitungan jumlah alat yang dibutuhkan yang tertera menghasilkan kebutuhan sebesar 1 unit dengan waktu efektif pengerjaan sebesar 61 hari. Analisis biaya, rincian biaya dapat dilihat seperti pada tampilan, dengan total biaya untuk pekerjaan pemadatan tanah adalah sebesar Rp177.631.600. Kemudian untuk metode B digunakan dozer, wheel loaders, dan vibration roller. Untuk dozernya sendiri menggunakan dozer D85 ESS. Perbedaan dengan penggunaan dozer sebelumnya yaitu pada lebar cut dan kecepatan rata-rata. Untuk ini lebar cutnya sebesar 5,36 dan kecepatan rata-rata sebesar 3,8 km per jam. Didapatkan produktivitas sebagai berikut dan jumlah alat yang sama, tetapi waktu penggunaannya berbeda mengingat produktivitas dari alat tersebut. Setelah itu didapatkan jumlah waktu penggunaan efektif per hari sebesar 6,43 jam per hari. Kemudian dilakukan analisis biaya yang dibutuhkan. Perhitungan sama dan didapatkan total biaya sebesar Rp10.399.974. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai wheel loaders. Wheel loaders digunakan untuk mengambil serta membawa timbunan tanah ke tempat tujuan dan kemudian menuangkan sambil meratakan tanah yang dibawanya. Wheel loaders yang digunakan adalah tipe Komatsu WA388 dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama-tama akan melakukan perhitungan cycle time, di mana loading time didapatkan dari tabel, reversal time didapatkan dari spesifikasi alat, travel time didapatkan dari grafik di bawah, sehingga didapatkan cycle time sebesar 174,3 seconds. Setelah itu akan dicari nilai faktor yang memengaruhi, yaitu faktor bucket dan didapatkan dari tabel sebesar 0,8 dan faktor pekerja adalah 0,94. Produktivitas dihitung berdasarkan rumus berikut, sehingga didapatkan produktivitas sebesar 74,55 meter kubik per jam. Kemudian untuk mendapatkan jumlah wheel loaders yang dibutuhkan, dicari terlebih dahulu berat tanah dengan mengalihkan volume tanah dengan massa jenis tanah, dan didapatkan 163.710.663 kilo dengan asumsi 1 bulan 25 hari kerja dan jam kerja 8 jam per hari dengan rencana durasi pekerjaan 6 bulan atau sama dengan 1.200 jam. Sehingga didapatkan jumlah wheel loaders dengan mengalihkan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas ideal yang dikali dengan rencana durasi pekerjaan didapatkan 2 unit wheel loaders. Lama waktu penggunaan wheel loaders didapatkan dengan membagi volume pekerjaan dengan produktivitas dikali dengan jumlah wheel loaders sehingga didapatkan 8,6 jam per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menghitung biaya. Yang pertama adalah biaya operasi alat, di mana biaya mobilisasi adalah 1 juta, biaya sewa 5 juta 10.720 rupiah per hari dengan biaya operator 150.000 per hari. Kemudian harga 1 liter solar 8.600 dan kebutuhannya adalah 20 liter per jam, sehingga didapatkan biaya operasi dengan menambahkan biaya yang tadi didapatkan 6.639.920 rupiah per hari. Dan yang terakhir akan dicari biaya sewa alat yang dipakai, di mana lama sewa alat adalah 6 bulan atau 150 hari, dengan jumlah alat adalah 2 unit, sehingga biaya mobilisasi 1 juta, dan didapatkan biaya sewa alat adalah sebesar 1.993.976.000 rupiah. Untuk pekerjaan tanah metode B, karena digunakan alat yang sama dengan metode A dan menghasilkan produktivitas sebesar 200 meter kubik per jam. Karena pekerjaan metode A dan metode B menggunakan volume tanah yang sama, maka dihasilkan juga kebutuhan alat yang sama yaitu 1 unit dan pemakaian efektif yang sama yaitu 61 hari. Dengan total biaya untuk pekerjaan pemadatan tanah dengan vibration roller adalah sebesar Rp177.631.600. Di sini didapatkan perbandingan antara metode A dan metode B. Adapun tujuan dari membandingkan dua metode ialah untuk mendapatkan biaya minimum dengan hasil maksimum dari kombinasi alat-alat yang digunakan. Dapat dilihat bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk metode A adalah sebesar Rp3.555.676.822 dan metode B sebesar Rp2.183.507.575. Dengan tujuan meminimumkan biaya, maka metode yang digunakan adalah metode B, di mana kita dapat menghemat sebesar Rp1.401.815.261 atau hampir 50% dari metode A.
Kemudian kesimpulannya adalah, metode yang dipilih adalah dengan metode pekerjaan B dengan alat berat Doster 85 ESS, Wielders Komatsu WA388, dan vibration roller Bomac tipe BWD2. Dengan produktivitas Doster adalah 0,11 hektar per jam, Wielders 74,55 meter kubik per jam, dan vibration roller adalah 200 meter kubik per jam. Sehingga B yang harus dibutuhkan sebesar 2.183.575.175.000 rupiah. Untuk saran, yaitu untuk pekerjaan tugas ke depannya, langkah lebih baik jika setiap kelompok akan diberikan proyek yang sudah jelas keberadaannya, dikarenakan dalam pekerjaan ini terdapat kendala dalam pencarian proyek yang menyediakan data lengkap untuk digunakan dalam pekerjaan tugas besar. Sekian, terima kasih.